Oke, saya mau hitung di hitungan ketiga angkat tangan ya. Tunggu dulu sambil soalnya waktunya sebentar lagi tiga kali. 1, 2, 3. Ini 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan terus-menerus, dan gimana cara menyikapinya? Terus-menerusnya gimana? Yang tanya siapa? Pertanyaannya apa gitu? Saya jadi saya itu adalah berjuang dari luar, dan jadi kalau misalkan ketemu orang ditanyain kapan dari Kapan nikah gitu misalnya? jadi kalau saya kan pertanyaan kapan sama gitu, dari yang aku jawab doain aja sampai yang kesini aduh dia nanya capek jawabnya di dalam karena aku nggak tahu jawabannya apa gitu kan. Jadi pertanyaan aku gimana caranya aku menghandle perasaan aku setiap kali pertanyaan itu muncul nih. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek sih ya. Nanya mulu, nggak ngasih solusi kan? Coba ngasih solusi kan jauh lebih menyenangkan ya. Maafkan sosial yang punya perilaku seperti itu ya. Nah, ini penting banget untuk punya kesadaran diri internal dan eksternal. Jadi yang paling penting adalah diri kita, sedangkan arti yang bisa kita kontrol, yang bisa kita atur, yang bisa kita manage adalah apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan di dalam diri kita. Kalau ada kaitannya dengan orang lain, kita nggak bisa kontrol, nggak semuanya bisa kontrol. Jadi yang ingin bertanya silahkan bertanya. Seperti aku tadi bilang ya, bahwa opini manusia itu nggak semuanya harus kita terima. Pendapat orang, pikiran orang nggak semuanya harus mempengaruhi kehidupan kita. Kita punya kehidupan sendiri. Yang paling tahu adalah kita sama Allah. Orang nggak bisa intervensi dengan cuman komen-komen julid kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi ngedengar kayak gitu, coba belajar prinsip emptiness itu kosong. Jadi orang lain kalau kita sadar kita nggak bisa ngontrol orang, maka kita harus punya kesadaran orang juga nggak bisa ngontrol kita. Nggak bisa kamu nyakitin aku, nggak bisa. Kamu nggak bisa bikin aku tersinggung, kamu nggak bisa bikin aku marah, kamu nggak bisa bikin aku depresi, nggak bisa. Karena ketika kita depresi, artinya kita ngasih izin ke orang lain untuk nunggangin kehidupan kita. Jadi jangan berikan izin orang lain untuk merusak kehidupan internal kita. Jadi prinsip emptiness adalah kita kosong, entah itu dari keburukan diri sendiri maupun keburukan eksternal. Kita benar-benar kosong. Sampai kosongnya itu sampai sekosong apa? I feel nobody, neither me. Sampai aku saking kosongnya itu saya nggak bisa ngerasain orang lain, diriku juga nggak bisa ngerasain. Artinya perasaan aku kosong, nggak ada. Saya nggak bisa ngerasain apapun. Terus yang kamu rasain apa? Aku merasakan keagungan Tuhan. Titik. Aku nggak bisa ngerasain feelingku. Aku nggak bisa. Ya ini butuh latihan ya. Makanya aku tunjukkan istilahnya atau riadohnya. Riadoh itu trainingnya. I feel nobody. Di saat kamu nggak bisa ngerasain diri kamu sendiri dan nggak bisa ngerasain orang lain, nggak bisa ngerasakan apapun selain Allah. Ini yang disebut dengan la ilaha illallah. La ilaha, nggak ada Tuhan, nggak ada opini, nggak ada yang bisa nyakitin, nggak ada illallah. Ini penting banget. Empty, kosongkan. Seringnya kan kita full
minds, pikiran-pikiran yang nggak jelas, full banget, entah itu full dengan trauma, full dengan apapun, full. Coba deh dikeluarin. Makanya kalau ada orang beropini atau punya komen yang nggak bagus gitu, ya terima kasih, kamu perhatian banget. Tapi that's not your business. Itu bukan urusan kamu, say. Ya, apa ya? Atau mungkin kalau kita mau jahat-jahatan ya, mau julit-julitan, mind your business. Silahkan urusi urusan kamu sendiri kalau kamu udah kesal. Mind your business. Silahkan fokus ke urusan Anda ya. Karena kita masing-masing punya urusan. Bye lagi. Ya, kita kayak memang kadang-kadang sering butuh kata-kata bye. Kalau memang kita ke-trigger, kita keganggu. Untuk apa bye? Untuk mempertahankan kondisi calm kita, kondisi nyaman. Kita juga butuh menenangkan diri kita juga, kan? Daripada ke-trigger, kita naik pitam. Apalagi ada orang yang mungkin nggak marah, tapi di dalam hatinya itu bertumpuk, sakit banget. Allah ini sakit banget. Allah ini sakit banget dengan opini mereka. Ya, opini mereka nggak harus sama dengan opini kita. Begitu juga opini kita nggak harus sama, kita bisa berbeda, silahkan ya. Ya itu biasa ya, dan perbedaan itu atau perselisihan itu nggak harus nggak kita izinkan untuk bisa merusak kehidupan internal kita. Makanya aku bilang kesadaran kita, esensi kesadaran kita adalah ketenangan. Kamu harus berjuang untuk itu. Berjuang, kamu harus tenang. Kalau kamu tenang, kamu bisa meraih happiness. Ya, kalau kamu nggak bisa tenang, maka happiness itu nggak akan pernah bisa kamu rasain. Gimana cara mendapatkan ketenangan? Emptiness. Let it go, keluar dari pikiran, dari perasaan yang memang bikin beban. Kecuali bikin kamu happy, nggak apa-apa, kamu boleh pertahankan. Itu pun ada porsinya, seperti Ibrahim. Ibrahim itu disebut oleh Allah sebagai Khalilullah, temannya Allah. Ibrahim di dalam hatinya itu udah emptiness, kosong kecuali Allah. Pas dikasih Ismail, Ibrahim hatinya terkontaminasi, senang sama anak, cinta sama anak yang mungkin porsinya kok beda ya Ibrahim. Makanya diuji lagi dengan penyembelihan itu. Masya Allah.